Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Obat 21, media informasi dan edukasi. Bapak Ibu, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat walafiat, yang sedang sakit diberikan kesembuhan, yang sedang dalam kondisi sulit atau dalam kesulitan diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami akan share tentang sebuah berita baik Bapak Ibu untuk rekan-rekan guru dan tendik ya, tenaga kependidikan di semua sekolah, baik dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, sampai SMK dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nah, informasi ini berawal dari sebuah pertanyaan dari rekan-rekan subscriber yang menurut kami perlu untuk kita bahas sama-sama. Kita dalami sama-sama isi pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya kira-kira seperti ini. Min, mulai 2023 ini di daerah kami sudah tidak ada lagi guru kontrak daerah atau guru yang digaji dari anggaran daerah APBD. Karena katanya daerah sudah tidak bisa lagi mengangkat tenaga honorer. Gimana nasib kami guru dan tendik honorer di sekolah Bapak Ibu? Jadi memang 2023 ini sudah banyak daerah yang sudah tidak lagi menganggarkan untuk kontrak, tenaga kontrak atau guru dan tendik yang digaji dari APBD, karena memang 2023 November itu batas akhir daerah diberikan untuk tidak ada lagi tenaga selain PNS dan P3K seperti itu. Nah, bagaimana dengan guru yang selama ini digaji dari APBD atau tenaga kontrak itu? Apakah langsung begitu saja dirumahkan atau seperti apa? Ternyata Bapak Ibu ada berita baik dari peraturan baru yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Ya, kita buka langsung peraturannya supaya informasinya valid ya. Nah, ini peraturannya Bapak Ibu. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 63 tahun 2022. Ini tentang petunjuk teknis atau juknis ya, dana bantuan operasional sekolah BOS dan BOP Bapak Ibu. Kita to the point saja ke poin yang menjadi fokus utama dalam pembahasan ini, yang relevan atau terkait dengan pertanyaan dari subscriber tadi tentang bagaimana nasib guru dan tendik yang sudah tidak digaji dari APBD. Apakah memungkinkan untuk digaji dari dana BOS seperti itu, terutama tendik yang informasi beredar selama ini, guru tendik yang tidak ber-NUPTK itu tidak bisa dihonor. Ada berita baik di pasal 40 Bapak Ibu. Ternyata guru dan tendik yang ada di sekolah itu tetap bisa bekerja meskipun tidak digaji lagi dari APBD, tapi digaji menggunakan dana BOS itu bisa Bapak Ibu. Dan paling banyak itu hingga 50% dari dana BOS yang bisa digunakan untuk menggaji rekan-rekan guru dan tendik. Tapi memang ada persyaratan-persyaratan baik untuk guru dan tendik Bapak Ibu. Kita mulai dari yang pertama. Untuk guru, persyaratannya itu yang pertama berstatus bukan ASN ya, tentunya ya seperti itu. Bukan P3K atau PNS, tapi memang honorer. Kemudian harus tercatat di Dapodik Bapak Ibu. Kemudian harus memiliki NUPTK untuk guru ya, harus memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Jadi 4 syarat ini yang harus dipenuhi oleh guru untuk mendapatkan honor dari dana BOS. Jadi kalaupun memang daerah sudah tidak ada lagi kontrak daerah, tidak lagi mengangkat guru dengan gaji dari APBD, guru tersebut tetap bisa bekerja di sekolah ya seperti biasa, tapi gajinya dialihkan menjadi gaji dari dana BOS. Tapi tentu ada kalkulasi dari kepala sekolah dan bendahara terkait pertimbangan ya, menyesuaikan dengan anggaran dana BOS yang dimiliki sekolah seperti itu. Kalau di sini batasannya maksimal 50% paling banyak ya, seperti itu. Nah, jadi harus memiliki NUPTK bagi guru. Lantas bagaimana dengan rekan-rekan tendik? Apa saja persyaratannya? Jadi tendik pun sebenarnya bisa digaji menggunakan dana BOS dengan 2 syarat saja Bapak Ibu. Ini berdasarkan Permendikbud 63 2022, peraturan terbaru, juknis terbaru dari dana BOS dan BOP. Syarat yang pertama harus berstatus bukan ASN. Dan yang kedua, ditugaskan oleh kepala sekolah atau penyelenggara satuan pendidikan yang dibuktikan dengan surat tugas atau SK.
Jadi ada 2 syarat saja untuk khusus untuk Tendik Bapak Ibu. Jadi rekan-rekan subscriber yang bertanya apakah Tendik ya harus ber-NUPTK juga untuk mendapatkan honor dari dana BOS. Nah, ini terjawab di peraturan ini, tidak harus Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di pasal 41 ini perlu dipahami juga sambungan pasalnya ya. Ketentuan penggunaan pembayaran honor paling banyak 50% ini ya, dan persyaratan NUPTK untuk guru ya, itu dikecualikan Bapak Ibu pada masa penetapan status bencana alam ataupun non alam yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau Pemda. Jadi kalau masih dalam status bencana alam atau non alam, itu juga termasuk ya informasi yang kami dapatkan, batasan 50% dari dana BOS untuk honorer, kemudian syarat NUPTK itu dikecualikan Bapak Ibu. Ya, ini perlu kita pahami di pasal 41. Dan adapun untuk PAUD Bapak Ibu, untuk PAUD ya, bukan dana BOS, kalau di PAUD BOP ya, dana BOP. Itu juga memungkinkan dana BOP untuk menggaji guru honorer Bapak Ibu, pembayaran honorer ya. Persyaratannya di sini disebutkan ya. Yang pertama tercatat diatur Bapak Ibu bisa temukan di pasal 36 ya, pasal 36 komponen penggunaan dana BOP PAUD, salah satunya pembayaran honor di bagian J. Nah, pembayaran honor itu harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, tercatat di Dapodik tentunya, kemudian ditugaskan oleh kepala sekolah, dibuktikan dengan SK-nya atau surat penugasan ya dari kepala sekolah. Kemudian aktif melaksanakan tugas di satuan PAUD, kemudian belum menerima gaji pokok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi pendidik atau tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dari satuan pendidikan yang bersangkutan. Jadi bukan hanya dana BOS tapi dana BOP juga dimungkinkan untuk guru honorer tetap bekerja di sekolah ya, atau Tendik di sekolah, baik di SD mulai dari PAUD sampai jenjang SMA, seperti itu Bapak Ibu. Ya, semoga informasi ini bermanfaat ya. Silahkan di-share untuk rekan-rekan guru supaya informasinya dapat dipahami sama-sama, karena informasi pertanyaan dari subscriber ini memang menjadi pertanyaan dari banyak kalangan guru dan Tendiks di akhir-akhir ini ya. Sehingga kesimpulan yang bisa kita tarik dari video kali ini berdasarkan Permendikbud tadi 63/2022, guru dan Tendik yang sudah tidak dibayarkan gajinya dari APBD, yang selama ini kita sebut tenaga kontrak daerah, itu tetap bisa bekerja di sekolah dengan gaji dari dana BOS dengan syarat-syarat yang sudah kita bahas tadi. Kalau untuk guru harus terdaftar di Dapodik, harus ber-NUPTK. Kalau untuk Tendik syaratnya cuma 2. Yang pertama bukan ASN ya. Kemudian yang kedua ada SK-nya, SK dari kepala sekolah Bapak Ibu. Itu saja syaratnya. Jadi semoga video ini menjawab info pertanyaan dari rekan-rekan subscriber. Apa yang kami sampaikan ini sekali lagi rujukannya adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kemdikbud terkait Juknis ya, dana BOS tahun 2023 ya. Juknis BOS 2023. Peraturannya dikeluarkan di akhir tahun 2022 karena ini mengatur tentang Juknis dana BOS tahun depan 2023 Bapak Ibu. Seperti itu. Permendikbud 63 tahun 2022, seperti itu. Semoga informasi bermanfaat. Kita diskusi di kolom komentar. Silahkan dikoreksi kalau ada yang keliru dari informasi ini. Kita diskusi, kita sharing di sana. Kita bertukar informasi, bertukar pikiran di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.